alasan bahwa mesti ikrar 2 kalimat syahadat di depan imam dan bantahannya. Ayat tersebut lengkapnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah turut langkah setan. Sesungguhnya setan ialah musuh yang nyata bagi kamu. Nah, kalau diperhatikan ayat ini tuh ternyata dimulai dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu atau yang artinya orang-orang yang beriman. Berarti yang diperintah untuk masuk ke dalam Islam adalah orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan orang yang masih kafir. Berarti mungkin perintah udhulu itu harus diartikan masuk Islam dengan ikrar 2 kalimat syahadat di depan imam. Sementara orang yang diperintah untuk masuk Islam ialah mereka yang telah beriman. Adapun maksud udhulu di situ tekanannya adalah masuk Islam secara kafah atau menyeluruh, jadi jangan sepotong-sepotong. Ayat yang tadi lengkapnya dengan terjemah. Katakanlah, wahai ahli kitab, marilah berpegang kepada sesuatu kalimat ketetapan yang sama, yang tidak ada penyelisihan antara kami dan kamu sekalian, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka, ahli kitab, berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran Surat Al-Imran ayat 64. Kandungan ayat tersebut adalah ajakan dari Nabi kepada ahli kitab untuk berpegang kepada kalimat sawa atau ketetapan yang sama. Prinsip-prinsip yang semestinya tidak ada perselisihan di antara orang Islam dan ahli kitab, yaitu bahwa 1. Tidak menyembah kecuali kepada Allah. 2. Tidak menyekutukan Allah kepada siapapun atau apapun. 3. Tidak menjadikan sebagian kita terhadap sebagian yang lain sebagai Tuhan. Ini seperti halnya Yahudi menganggap Uzair sebagai anak Allah atau Nasrani menganggap Isa itu sebagai anak Allah. Tetapi jika mereka ahli kitab berpaling, yaitu mereka tidak mau menerima ajakan tersebut, maka katakanlah oleh kamu, yaitu orang Islam, kepada mereka ahli kitab, saksikanlah atau akuilah oleh kamu ahli kitab bahwa kami adalah orang Islam, yaitu orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Maka, dilihat dari konteksnya, ayat tersebut bukan anjuran untuk menyatakan 2 kalimat syahadat di depan imam, tapi perintah untuk mengatakan atau menyampaikan kepada ahli kitab atau orang-orang kafir bahwa kami adalah orang Islam. Jika sikap kami berbeda, adalah logis karena di antara kami telah berbeda prinsip dan bersimpang jalan. Kemudian, perintah dalam kalimat isyhadu, saksikanlah oleh kamu orang kafir bi anna muslimuna, bahwa kami orang Islam. Dengan demikian, jika ayat tersebut dijadikan dalil harus ikrar 2 kalimat syahadat secara resmi di depan imam sebagai bukti atau tanda sahnya keislaman, jika pengertian fakulu asyhadu bi anna muslimuna diartikan keislaman dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ini berarti tahtasilul hasil, yaitu menyuruh ikrar 2 kalimat syahadat kepada mereka yang sudah beriman. Dianalogikan menikah, bantahan yang menjadi alasan bahwa ikrar harus dilakukan di hadapan imam karena menganalogikannya dengan menikah. Yang pertama, jika masuk Islam dianalogikan dengan proses pernikahan,
dalam arti baru sah dianggap nikah jika melalui proses ijab kabul, maka demikian pula dalam hal menjatuhkan talak baru dianggap sah jika dilakukan dengan resmi menjatuhkan talak terhadap istrinya. Maka apabila murtad kufur dari Islam baru dianggap sah jika ia resmi menyatakan keluar dari Islam dan disaksikan oleh yang lain. Lalu jika ia meninggalkan rukun Islam padahal belum atau tidak resmi menyatakan kalimat syahadat, apakah dia tetap dianggap sebagai seorang muslim? Yang kedua, dalam hal nikah itu boleh bermadu, yaitu mempunyai 2 istri atau lebih. Jadi, apakah dalam Islam boleh bermadu dalam kepercayaan, yaitu mempunyai 2 akidah, yang berarti atau lebih gitu, seperti memeluk Islam, memeluk Nasrani, Hindu, atau Buddha. Nah, yang ketiga, dalam hal nikah itu ijab kabul adalah wali dengan calon suami, sedangkan calon istri tidak mengucapkan apa-apa. Apakah sah jika sebagai istrinya, padahal tidak ikat apa-apa? Bagaimana hal keislaman seseorang jika dianalogikan dengan nikah? Siapa wali, siapa mempelai laki-laki, dan siapa mempelai perempuan? Bagaimana menerapkan rukun-rukun kiasnya? Mana hal yang dikiaskan atau yang diserupakan? Mana gitu? Apa sih yang diserupainya dan mana pula persamaan dari hukumnya dan bagaimana hukumnya. Nah, dengan penjelasan di atas ini berarti apa ya, menganalogikan masuk Islam dengan proses pernikahan itu tidak ada kesamaan di antara keduanya. Lalu dalam kaidah usul dinyatakan tidak ada kias jika terdapat perbedaan di antara keduanya. Dengan kata lain, tidak sah kias jika tidak memenuhi persyaratan kias tersebut. Kalau mau mengkiaskan, tentu harus memenuhi persyaratan kias. Di antaranya, far'u, cabang, yang mau dikiaskan, jangan mendahului aslu atau pokok yang sudah baku. Sebagai contoh, tidak boleh mengkiaskan talafuz bin niat, melafalkan niat dalam sholat kepada haji. Karena sholat lebih dulu disyariatkan daripada haji. Demikian pula, tidak bisa mengkiaskan masuk Islam kepada pendaftaran sekolah, apalagi pendadakan formal. Itu kan sudah ditentukan programnya, seperti SMP 3 tahun, terus SMA 3 tahun. Dan kalau sudah tamat, selanjutnya yang bersangkutan bukan siswa lagi. Apakah demikian pula dalam masuk Islam hanya untuk 3 tahun? Dan kalau sudah tamat berarti bukan muslim lagi. Kan ini nggak logis ya. Menentukan hukum dalam ibadah atau teknis pelaksanaannya hendaklah berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, contoh sholat 5 waktu, itu kan di samping hukumnya tuh atau teknis pelaksananya, Nabi pernah bersabda gitu, Shollu kama ra'aitumuni usolli, atau sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, menentukan cara itu tidak boleh gitu kita sendiri, tapi harus ditentukan oleh Nabi gitu. Karena kalau misalkan kita menentukan teknis atau menentukan hukum yang menyalahi aturan atau tidak sesuai anjuran Al-Quran dan Nabi, itu disebut dengan bid'ah atau mengada-ngada. Nah, begitu pula dengan pelaksanaan syahadat. Bagaimana caranya, berapa kali mengucapkannya, berapa orang yang mesti menyaksikan, dan harus di hadapan siapa, hal itu kan tidak diatur secara rinci dalam agama. Dengan demikian, menentukan cara-cara tertentu dalam pengucapan 2 kalimat syahadat tersebut adalah bid'ah. Nah, kita maklum bahwa saksi dalam pelaksanaan zina hendaklah dihadirkan 4 orang saksi laki-laki, dalam pernikahan cukup 2 orang saksi. Demikian pula dalam hal berhutang. Nah, hal semua itu berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara dalam hal yang tidak terdapat dalilnya, tentu tidak bisa kita tentukan sendiri. Seperti pelaksanaan sholat, saum, dan zakat, tentu saja kan itu nggak bisa menentukan harus pakai saksi gitu. Karena ya agama tidak menentukan hal seperti itu. Sekian trims guys, lupa nggak ucapan terima kasih.